Halo Sobat Manesa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Nasfa Aulia dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini bertemu di podcast Manesa Alumni Talk episode 5. Wah, udah banyak ya ini. Kalau berbicara tentang alumni, kita ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan heroik. Kalian kepo nggak siapa alumninya? Nah, langsung aja kita sambut alumni kita. Halo Kak. Halo, Gimana nih Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Boleh dong Kak, kayak perkenalan diri nih biar teman-teman di sini biar tahu Kak Yusuf. Oke, nama saya Yusuf Fajar, pangkat Serda Keuangan, tanggal lahir 22 Desember 1999. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Bapak satpam tapi udah pensiun, untuk ibu rumah tangga. Saya lulus dari MAN 4 Sleman itu pada tahun 2018. Boleh diceritain dong Kak, waktu Kak Yusuf nih sekolah di MAN 4 Sleman tuh kayak latar belakangnya gimana gitu. Kayak aku pernah denger kan Kak Yusuf tuh katanya dulu pernah jualan nasi kucing di kantin itu. Oh iya, saya ceritain dari awal masuk ya. Jadi saya masuk di MAN 4 Sleman ini awal mulanya karena ada pondok pesantren di sebelah saya, itu juga bersekolah di sini seluruh santrinya, yaitu Ponpes Zuhriyah. Terus orang tua juga menyampaikan pengen punya anak dari background agama. Terus saya masuk sekolah, awal mula di sekolah di sini belum terlalu kelihatan heroik sih. Wah, iya. Cuma seneng lari aja tapi nggak terlalu disorot sama sekolahan. Terus saya mengikuti bela diri di MAN 4 Sleman ini, yaitu taekwondo. Dan dari situ alhamdulillah prestasi itu berkembang sampai membawa 2 medali kalau nggak salah waktu selama di Wih, sini. keren banget. Terus selama mulai kelas 2, mulai kelihatan itu mulai kelas 2 SMA, itu saya sering lari dari rumah ke sekolah untuk berangkat sekolahnya, kadang untuk pulangnya juga. Itu jarak rumah sekolah itu paling antara 10 km, 10 km ya. Jauh banget ya itu Kak. Lumayan jauh dari daerah Sariharjo sampai ke Pakem ya. 10 km itu untuk tas dan perlengkapan saya titipkan ke mobil angkutannya pondok. Nah, terus yang kamu tanyakan tadi terkait jualan nasi kucing ya. Iya. Itu motivasi sih, pengen beli LKS sebenarnya. Pengen beli LKS, gak pengen minta orang tua. Akhirnya saya minta ke orang tua, Bu, minta tolong buatkan nasi kucing. Wah, sangat-sangat motivasi banget ya. Buatkan nasi kucing sejumlah kayaknya kalau nggak salah sekitar 50 bungkus. Saya jual ke guru sama ke teman-teman. Itu dijual per berapa itu Kak harganya? Harga kurang lebih paling zaman dulu itu 2000 ya. Masih sama dong kayak sekarang. Masih sama ya. Iya. Sebelum di MAN 4 Sleman nih Kak, pernah nggak sih daftar SMA lain gitu? Oh, sebelum daftar di MAN 4 Sleman itu pertama dulu ikutin jalur KKO, yaitu di SMA Negeri 2 Ngaglik. Itu tapi kebetulan saya menjadi cadangan nomor 5. Orang tua menawarkan gimana kalau ikut jalur yang rankingan itu yang dari pemerintah. Iya. Itu saya daftar di 1 Ngaglik sama di 2 Sleman. Kebetulan juga gagal juga. Akhirnya orang tua menawarkan antara 2 opsi sekolah A sama sekolah B ya ini tadi MAN 4 Sleman ini tadi. Akhirnya karena pertama yang sekolah A ini tadi swasta, saya memilih madrasah karena pertama negeri ya, MAN 4 Sleman kan madrasah aliyah negeri. Pertama itu, kedua karena backgroundnya agama ada, karena orang tua harapannya saya ada background agama. Ketiganya karena ada bela diri taekwondonya itu tadi. Iya, jadi nilai plus juga ya. Iya.
Sama dong kayak aku dulu. Aku dulu juga di itu dua ngaglik, terus aku kelempar, sumpah sakit banget. Terus aku akhirnya di dua Sleman, tapi aku di IPS. Oh. Itu. Nah, kan aku nggak mau ya itu di IPS. Terus akhirnya aku bilanglah ke orang tua, aku nggak mau salah jurusan. Terus ya udah deh, aku mikir gitu ke IPA di Unpad Sleman ini. Jadi ya itulah Mirip-mirip pilihannya itu sama. Kalau boleh diceritain ini Kak, kesehariannya Kak Fajar ini apa sih? Dulu atau sekarang? Yang sekarang. Sekarang di keseharian sekarang itu saya kebetulan di pelayanan ibu-ibu komandan yang di Kodik Latal itu tadi. Itu jadinya yang ini tak ceritakan lagi, balik lagi ya. Tak ceritakan dulu waktu SMA itu saya sering desain grafis, sering buatkan kaos-kaos buat kakak kelas, buat satu angkatan, buat stiker, saya jual ke sekolahan, ke teman-teman, saya buatkan stiker. Akhirnya kan saya paham tentang desain grafis itu tadi. Kebetulan masuk di angkatan laut, sering diminta waktu kejuruan sering dimintain tolong buat di TU. Di TU itu kayak ya ada kan TU di sini administrasi, ya administrasinya ngetik lah, buat PowerPoint lah, buat laporan lah, itu sering dimintain tolong. Kadang juga mintain tolong buat grafis juga. Dari situ setelah lulus, terus ibu komandan tersebut tuh mencari siapa yang bisa komputer dari anggota. Akhirnya diliriklah saya untuk masuk ke situ. Wih, keren. Berarti berawal dari hobi jadi pekerjaan. Iya. Kan ngomong-ngomong tentang MAN 4 Sleman nih Kak. Apa sih yang dirasain kayak manfaat sekolah di MAN 4 Sleman ini bagi Kak Yusuf? Sebenarnya sangat banyak sekali dalam segi kehidupan saya lebih tahu tentang agama, lebih paham tentang agama. Terus yang kedua untuk bidang pekerjaan saya itu saya masuk terus ditanyakan mesti kan, kamu dari lulusan SMA mana? Kami dari madrasah. Terus disitulah muncul pikiran bahwa orang madrasah itu pintar agama. Sedangkan kita kan dari IPS, nggak semua IPS itu dalam di agamanya kan. Cuma karena lebih ke umum sih. Karena kita dari background madrasah, akhirnya orang-orang tersebut percaya kamu bisa mimpin azan. Siap, bisa. Kalau enggak mimpin doa atau apa, itu mesti kita dipercaya di situ. Iya, jadi nilai plus ya. Betul. Madrasah aliyah. Bisa nggak sih Kak kayak berbicara tentang hal unik atau hal lucu yang pernah ada di MAN 4 Sleman ini yang pernah dialami oleh Kak Yusuf? Hal lucu itu biasanya nakal ya. Dari cerita nakal kita jadi lucu ya. Lucu itu pernah sekali, tapi jangan boleh ditiru sama adik-adik ya. Ya guys, nggak boleh ya guys. Gimana itu tuh Kak? Jadinya dulu sempat saya gambar tuh pakai henna. Henna yang untuk nikah itu ya? Iya, saya digambar sama teman saya pakai henna. Terus di punggung itu gambarnya gambar apa ya? Gambar love atau apa lupa. Nah digambar seperti itu, akhirnya pagi, saya bangun pagi. Biasanya saya kalau mandi mohon maaf pakai handuk aja kan, kan tak lepas. Sama orang tua itu ditanyain tuh, itu apa Le gitu. Enggak Pak, enggak apa-apa. Kamu mau tatoan gitu, gitu kan sama orang tua. Terus bisa dihapus nggak? Kalau nggak dihapus nggak usah jadi anak saya, digitukan sama orang tua. Sumpah nyelekit banget. Giliran udah tak hapus, tak gosok pakai ini loh, grenjeng kawat itu loh. Yang untuk cuci piring tuh? Tak gosok sampai hilang. Akhirnya saya berangkat sekolah. Sampai sekolahan kan harusnya nggak ada yang tahu, nggak tahu kok itu sampai sekolahan. Saya dipanggil sama dulu ada guru namanya Bu Umi. Bu kesiswaan dulu. Oh iya. Itu bahwa Yusuf ada indikasi siswa bertato. Padahal cuma henna gitu ya. Terus ada Pak Edi, guru sejarah dulu itu nyari di kelas. Akhirnya beberapa orang yang itu dipanggil ke mana? Ke BK. Dipanggil ke BK, dicek semua. Kan udah hilang samar-samar. Iya. Tapi kan guru kan paling udah megang siapa yang tatoan kan ya. Terus di situ tadi
diliatin, yang dari yang paling nakal, temanku yang paling nakal itu nggak ada. Giliran aku dilihat, ini apa Sup? Nggak Pak, kebaret ini. Wah, ada gambarnya ini. Ini berarti kamu yang tatoan. Nggak Pak, ini cuma henna. Akhirnya itu yang pertama. Terus kayak di skor atau di apa gitu nggak Kak? Waktu itu karena udah tak hilangin ya, cuma diperingatkan aja. Karena juga bukan tato kan, cuma henna. Iya. Itu. Terus nih Kak, kok bisa sih Kak Yusuf ini tuh tertarik buat masuk ke TNI? Minat jadi tentara itu sebenarnya dari kecil. Dulu waktu kecil tuh cuma taunya polisi. Oh iya, polisi. Orang yang pakai seragam itu adalah seorang polisi. Akhirnya semakin besar, oh ternyata ada polisi, ada tentara, ada ASN. Akhirnya senang yang tentara karena mau pegang senjata kan kita. Iya. Pegang senjata. Terus kecil kemotivasi itu kalau tanyain orang pengen jadi apa, pengen jadi tentara. Akhirnya masuk SMA lah. Ya itu tadi tak bilang kalau sempat buka usaha sablon. Sempat buka usaha sablon karena orang tua bilang, ini loh kamu usaha, enak jadi pengusaha, nggak terikat. Tak ikutin arahnya ke situ. Terus giliran di TV ada gambar seorang marinir, ini loh gagah jadi tentara gitu. Yeah. Akhirnya ke arahnya marinir lagi, akhirnya bingung kita, ya udah tak mantepin. Jadi bimbang gitu ya. Akhirnya tak mantepin buat jadi seorang tentara ya. Pertama faktor orang tua, kedua memang dari kecil. Oh iya. Kalau sukacita Kak Yusuf jadi tentara tuh gimana sih Kak? Banyak sukanya atau banyak dukanya nih? Imbang sih. Sukanya ya kita pertama mesti kebanggaan ya. Kebanggaan diri sendiri, kebanggaan orang tua, kebanggaan siapapun yang kenal dengan kita. Sukanya lagi ibaratnya kita punya pekerjaan yang sudah tetap, pengabdian kepada negara. Dukanya itu ya karena kita kan mesti jauh sama keluarga ya. Kita merantau, terus kadang kangen masa-masa di rumah, terus waktu kita ibaratnya kerja itu, waktu itu kadang nggak sesuai waktu. Mungkin kalau mohon maaf di pekerjaan yang tetap 8 jam kerja, kita 8 jam kerja bener, tapi di luar itu masih ada perintah-perintah yang mungkin dadakan atau apa yang harus standby gitu. Waktu selama pendidikan gitu Kak, boleh nggak sih diceritain kayak kan angkatan laut gitu Kak, itu ngapain aja gitu waktu pendidikan? Kalau lucunya atau sedihnya ini? Semuanya aja deh. Oh ya. Kalau cerita sedih, awal pendidikan itu mestilah kangen sama rumah, kita nggak pegang HP, kita nggak bisa komunikasi sama orang tua, nggak ada media televisi, media radio itu pun nggak ada. Jadi kita fokus buat berlatih sama belajar di situ motivasinya. Terus setiap kali sholat, setiap kali kita ibadah itu mesti keinget orang tua itu pasti. Terus gimana tuh cara ngatasinnya Kak, kalau kangen gitu? Kalau waktu itu saya akan ada satu temen yang satu daerah ya. Yeah. Itu saya bilang, saya rangkul, yang sabar ya, yang kuat ya, kita bisa. Tak sampaikan seperti itu. Terus lucunya itu mesti banyak sih yang bisa diceritakan ya. Lucunya kayak kita ketinggalan sholat, akhirnya kita dihukum dimasukin comberan atau apa, itu udah rahasia umum. Itu comberannya kayak dikasih semuanya semuka atau seluruhnya gitu? Jadi hitam-hitam gitu ya Kak? Iya. Wah, ngeri juga ya. Tapi terus ya, apa lagi Kak? Asiknya itu kita namanya tentara pengennya pegang senjata ya. Iya. Kalau kita masih baru-baru, kalau udah lama ya janganlah, karena pegang senjata itu menakutkan sebenarnya. Emang nakutin sih. Iya, kita pegang senjata, kita bawa senjata, latihan di daerah pertempuran itu kita seneng, kita asik lah di situ. Kita bermain-main sama alam, kita hidup dengan alam, itu asiknya di situ. Pernah nggak sih Kak kayak kepikiran gitu pendidikan pengen berhenti gitu di tengah jalan, pernah nggak sih Kak? Kalau pribadi enggak, cuma kepikiran orang tua aja sih, orang tua. Tapi motivasi saya udah sampai di titik ini, saya udah terlanjur basah, ya udah saya terusin sampai basah kuyup. Jangan sampai saya udah masuk setengah, saya mentas lagi, akhirnya nggak dapat apa-apa.
Nah, terus kalau misalnya syarat-syarat pengen masuk TNI nih, itu apa aja sih Kak yang perlu disiapkan bagi kayak yang kelas ini nih, kelas 10 sampai kelas 12 kayak harus apa gitu persiapannya? Persiapan ya, Iya. persiapan secara fisik mesti ya persiapan kayak rajinlah olahraga, banyakin kayak push up, sit up, pull up, itu renang, itu harus kita lebih intensif lagi. Terus secara akademik bisa lah dibaca-baca di YouTube tuh udah banyak sekarang. Terus di apa namanya? Kayak kita psikotes, kalau memang psikologinya baik itu sebenarnya nggak usah latihan itu bisa. Kalau saya dulu dikasih tahu sama kakak saya satu, intinya kalau kamu pengen psikologimu baik, kamu bangun pagi, subuh, sholat subuh, bantu orang tua membersihkan rumah. Itu tak jalankan kurang lebih dua bulan. Udah jadi rutinitas gitu ya. Ya dulunya maksudnya ya bersihkan rumah, cuma kan nggak bangun sholat subuhnya kan jarang ya. Cuma udah mau tes disuruh sama kakak kayak gitu tak ikutin. Akhirnya ya psikologinya memang benar-benar berubah kita. Oh iya sih. Terus kalau misal kan ini kepakai nilai rapot ya itu Kak. Kalau misalnya dari kelas 10 sampai kelas 12 kayak bergelombang itu mempengaruhi nggak sih Kak itu? Enggak. Enggak. Lebih kalau di TNI rapot ya kepake karena kan kita rekapan itu rapot. Terus yang buat persyaratannya awal itu mesti di ininya, di NEM sama nilai sekolah itu kayaknya digabung. Gitu ya. Jadi NEM-nya berapa, akhirnya ketemu nilai akhir itu tadi, NA itu tadi. Itu. Umur minimum gitu untuk daftar tuh berapa sih Kak? Umur minimal itu kalau nggak salah itu 17 tahun 8 bulan. Oh, kalau misalnya nih dari siswa sini kayak atau sekolah lain gitu, itu kan pasti ada ya yang lulusannya tuh umurnya tuh ada yang kurang dari itu karena dia kecepatan nggak TK atau bagaimana gitu ya. Itu pengen daftar TNI itu harus menunggu di tahun berikutnya atau bagaimana ya Kak? Ya, menunggu sampai umurnya masuk dulu. Jadi harus genap gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya tinggi badan itu minimal berapa sih Kak? Untuk tinggi badan sementara ini untuk cewek itu 158 160, amannya di 160-an itu. Kalau untuk cowok itu 163 angkatan laut ya. Gitu. Terus kalau biar ideal itu berat badannya juga harus Ya, gimana ya? disamakan. Diambil berat badan ideal. Oh gitu. Nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gemuk. Terus kalau misalnya nih dia ini kayak badannya udah kelihatan ideal tapi ternyata kalau misal kita pakai perhitungan bobot ya itu dia nggak ideal tuh gimana? Maksudnya? Kayak misalnya kan ada ya Kak itu kalau di IPA nih perhitungan bobot ideal. Nah dia tuh kalau di bobot ideal itu dia nggak masuk gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari fisiknya langsung dia kayak ideal. Nah itu gimana Kak? Ya diambil ininya yang IPA-nya itu tadi. Gitu Perhitungannya itu tadi. Itu tetap diambil. Kalau nanti kan ada tes postur juga. Dia yang mungkin berat badannya kelebihan yang kan ada apa namanya? Spare-nya gitu loh, nggak harus patok sejumlah tinggi badan 165 berat badannya harus 55. Ada spare-nya berapa kilo ke atas, berapa kilo ke bawah. Gitu. Nanti ketika berat badan udah masuk, tinggi badan udah masuk, nanti bakal ada tes postur. Jadi maksudnya mungkin gemuk enggaknya, kakinya X atau enggak, ininya imbang atau enggak, itu dilihat juga. Oh berarti yang terpenting tuh kita harus buat gizinya gitu ya. Terus kalau bicara tentang gizi nih Kak, itu waktu pendidikan gitu itu makanannya tuh kayak gimana sih Kak? Kayak ngeri-ngeri gitu nggak sih? Kayak makan ular atau apa gitu? Kalau makan ular itu kita dilatih makan ular selama latihan di hutan itu Itu wajib ya? Ya yang berminat sih sebenarnya, tapi kalau diajarkan cara menangkapnya semuanya belajar menangkap ular, membunuh cara menghilangkan mengonsumsinya ular tuh kayak mana diajarin. Cuma terkait kita makannya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Oh gitu. Terus selain ular apalagi ya Kak? Ular kalau di dasarnya ya ada monyet juga. Kalau di dasar nggak ada monyet. Tapi kalau untuk nanti kejuruan-kejuruan yang pasukan itu ada.
Itu beneran monyet kayak Monyet. muka gitu. Jadi Iya. keinget KKN Desa Penari ya, yang monyet gitu. Nah, terus gimana sih Kak rasanya Kak Yusuf ini udah tercapai cita-citanya dari kecil nih jadi TNI? Otomatis bangga terus seneng lah, terus nggak apa ya, udah kayak nggak kepikiran buat lain-lain lagi, lebih ke sekarang lebih ke pengembangan. Saya udah masuk, saya harus apa lagi nih? Ya. Nggak mungkin kan kita udah masuk jadi tentara terus mau diem aja, nggak bisa. Tetap kalau menurut saya itu hidup harus berkembang terus. Dalam arti berkembang terus, saya udah masuk jadi tentara harus mengembangkan apa di karir lah, atau mungkin buka usaha kecil-kecilan biar bantu ekonomi atau apa ekonominya orang tua gitu. Yang penting kita harus berusaha dan optimis gitu ya. Iya. Nah, terus pastikan dari adik-adik kelas ini nih, itu tuh pasti ada yang berminat jadi TNI. Boleh dong Kak kasih pesan dan kesan sekaligus closing statement nih buat adik-adik sobat Manesa gitu ya. Untuk adik-adik Man 4 Sleman, Manesa yang pengen jadi seorang TNI, polisi, yang sekiranya perlu persiapan lebih dahulu lah daripada teman-teman yang lain yang mungkin kuliah, banyak-banyak berlatih olahraga, renang, lari, push up, sit up dan sebagainya. Terus mungkin yang kepribadiannya mohon maaf masih ada merokok atau apa, itu dikurangi. Bergaulah sama teman-teman kalian yang satu frekuensi sama kalian, itu bakal mendapatkan dampak positif nantinya. Terus jangan lupa juga minta restu orang tua. Gimana pun ketika kalian nanti jadi itu, orang yang bakal kalian mintai pertolongan, doa itu adalah orang tua kalian. Itu tadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau meraih cita-cita ya teman-teman, kita harus melibatkan kegiatan yang positif juga dari orang tua, dari doa-doa sekitar, dan jangan lupa juga melibatkan Allah. Pasti itu bakal dipermudah sih. Boleh nggak sih Kak kayak minta IG-nya biar di follow nih sama sobat-sobat Manesa? Boleh. IG saya Yusuf Fajar 99. Oke ya guys, di follow. Untuk ininya F-nya F1. Jadi Yusuf Ajar 99. Oke, Yusuf Ajar 99, nggak pakai underscore atau apa gitu Kak? Nggak pakai. Oke guys, jangan lupa di follow IG-nya kakaknya Yusuf Ajar 99. Karena kita sudah di penghujung podcast nih, oleh karena itu saya banyak-banyak terima kasih oleh Kak Yusuf yang sudah menjadi narasumber kita kali ini. Apalagi saya nih sebagai pembawa acara, kalau misalnya banyak banget kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari aku, kita say goodbye dulu dong ke Kak Yusuf. Dadah Kak, sampai jumpa di podcast Manesa selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.